Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini akan saya jelaskan tentang persamaan eksponensial bentuk keempat dan bentuk kelima. Nah, langsung saja ya. Jadi, untuk persamaan eksponensial bentuk keempat, yakni hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Persamaan yang bentuk keempat ini dia berbeda ya dari bentuk pertama hingga bentuk ketiga, karena pada bilangan pokok dan pangkatnya dia sama-sama memuat variabel x. Nah, untuk menyelesaikan persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, kalian harus mengerjakan dengan menggunakan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah fungsi fx disamadengankan dengan fungsi gx. Syarat yang kedua, fungsi hx disamadengankan dengan 1. Syarat yang ketiga, fungsi hx disamadengankan dengan 0 jika dan hanya jika nilai fx nanti lebih dari 0 dan nilai gx nya lebih dari 0, maka bisa dikatakan x nya nanti itu memenuhi. Tapi jika nilai f dan g nya nanti kurang dari 0, maka nilai x nya nanti tidak memenuhi. Nah, syarat yang keempat adalah fungsi hx disamadengankan dengan min 1 jika dan hanya jika min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Untuk lebih paham, maka kita langsung menuju ke contoh ya. Jadi saya di sini punya persamaan eksponensial 2x min 7 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan 2x min 7 pangkat x plus 7. Agar kalian tidak bingung dengan model persamaan seperti ini, kalian tentukan dulu mana yang fungsi h, mana yang fungsi f, x, dan mana yang fungsi gx. Bisa dituliskan, berarti hx nya adalah 2x min 7 karena dia sama-sama bilangan pokok dan sama. Kemudian fx nya adalah pangkat yang di sini atau x kuadrat plus 1. Dan fungsi gx nya adalah yang ini, x plus 7. Nah, langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan syarat pertama. Syarat pertamanya adalah fungsi fx disamadengankan dengan gx. Kemudian kalian tuliskan x kuadrat plus 1 sama dengan x plus 7. Karena ini dia bentuknya persamaan kuadrat, jadikan ke satu ruas semua, pindah ke ruas kiri. Sehingga diperoleh x kuadrat min x plus 1 min 7 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pemfaktorannya. Nah, kemudian kalian faktorkan. Cara memfaktorkannya adalah karena di sini x kuadrat, berarti artinya x dikalikan dengan x. Kemudian kalian cari berapa angka kalau dikalikan hasilnya negatif 6, tapi kalau ditambah hasilnya min 1. Kemudian kita tulis di sini min 3 dan plus 2. Ketika min 3 ditambah 2 berarti hasilnya kan min 1 ya. Tapi kalau min 3 dikalikan dengan 2 hasilnya negatif 6. Berarti ini pemfaktorannya sudah benar. Sehingga diperoleh nilai x nya adalah sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Syarat 1 sudah terpenuhi, kemudian kita lanjut ke syarat kedua, di mana syarat kedua tadi adalah fungsi hx disamadengankan dengan 1. Fungsi hx nya tadi adalah 2x min 7 ya, tulis di sini 2x min 7 sama dengan 1. Kemudian angka kelompokkan dengan angka sehingga diperoleh 2x sama dengan 1 plus 7 atau 2x sama dengan 8, berarti nilai x nya adalah 4. Syarat kedua tidak ada masalah, lanjut ke syarat ketiga ya. Syarat ketiga, fungsi hx disamadengankan dengan 0. Jadi kita tulis hx nya kan ini, tulis di sini 2x min 7 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 7, jadi kita peroleh nilai x sama dengan 7 per 2. Nah, untuk syarat ketiga, nilai x ini dia harus memenuhi fungsi f dan g nya harus lebih dari 0. Jadi
nilai X yang di sini harus kita ujikan ke fungsi fx dan fungsi gx. Kita substitusikan ke f dan g, sehingga untuk fungsi f-nya kan ini tadi x kuadrat plus 1 ya. X yang di sini kalian ganti dengan angka 7/2, sehingga diperoleh f 7/2 sama dengan 7/2 kuadrat ditambah 1, sama dengan 7 kuadrat kan 49, 2 kuadrat 4, berarti 49/4 ditambah 4/4, diperoleh 53/4. 53/4 ini dia nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif. Selanjutnya kita masukkan pula ke fungsi gx. X yang di sini diganti dengan 7/2, sehingga diperoleh G 7/2 sama dengan 7/2 ditambah 7. Ini merupakan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berarti penyebutnya disamakan ya. Jadi disamakan menjadi 7/2 ditambah 14/2, sehingga diperoleh 21/2. Atau 21/2 itu sama dengan 10,5, yang artinya dia lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, karena nilai f dan g ini sama-sama lebih dari 0 dan bernilai positif, maka nilai x sama dengan 7/2 merupakan penyelesaian dan memenuhi. Selanjutnya kita lanjut ke syarat terakhir, yakni syarat keempat. Syarat keempat adalah hx disama dengankan dengan min 1. Nah, kalian tulis lagi fungsi hx-nya di sini. Jadi 2x min 7 sama dengan min 1, berarti 2x sama dengan min 1 ditambah 7 sama dengan 6. Berarti nilai x-nya sama dengan 3. Nah, untuk syarat keempat ini nilai x juga dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi f dan fungsi g ya. Jadi kalian substitusikan, berarti nilai x yang ada di sini kalian ganti dengan angka 3, sehingga diperoleh f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 1, atau 9 ditambah 1 hasilnya 10. Lanjut ke fungsi G. Fungsi G-nya tadi X plus 7, berarti X ini diganti dengan angka 3 juga, sehingga diperoleh G3 sama dengan 3 ditambah 7. Hasilnya adalah 10. Nah, kemudian kita selidiki apakah min 1 pangkat fx itu hasilnya sama dengan min 1 pangkat gx. Dan jika dimasukkan, berarti min 1 pangkat 10, apakah hasilnya sama dengan min 1 pangkat 10? Ternyata min 1 pangkat 10 hasilnya kan 1, min 1 pangkat 10 juga 1, jadi 1 sama dengan 1 berarti dia memenuhi. Nah, untuk yang syarat keempat ini, jika kalian menemukan nilai f dan g nya ini keduanya genap, berarti otomatis dia memenuhi ya. Dan jika nanti dia keduanya ganjil, berarti otomatis dia juga memenuhi. Kok bisa? Jadi gini, kenapa kok saya bilang jika keduanya genap atau keduanya ganjil itu memenuhi? Karena ketika nanti dia sama-sama genap, berarti kan nanti hasilnya sama. Saya beri ilustrasi seperti ini ya. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu kan artinya min 1 dikalikan dengan min 1 ya. Min kali min hasilnya plus 1 kan ya. Nah, tapi kalau misalkan gini, min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 kan artinya min 1 dikali min 1 dikali min 1 lagi. Berarti hasilnya min 1. Jadi dapat disimpulkan kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan genap, berarti hasilnya dia positif. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya dia berarti negatif, gitu ya. Jadi andai kata nih, kalau misalkan di sini nanti kalian dapat hasilnya itu ganjil, misalnya di sini 9. Kemudian yang di sini ini kalian dapat genap. Kalian dapat 10 gitu ya. Berarti kan yang di sini ganjil, yang di sini genap gitu kan, misalkan nantinya ada soal seperti itu.
Nah, kalau kalian bertemu soal yang hasilnya seperti itu, yang satunya ganjil, satunya genap, berarti dia tidak memenuhi ya, karena tidak sama-sama nanti hasilnya. Jadi syaratnya untuk yang keempat ini, keduanya harus genap atau keduanya ganjil, sehingga bisa dikatakan nilai X-nya itu memenuhi. Jadi nilai X sama dengan 3 ini dapat dikatakan memenuhi penyelesaian syarat keempat. Nah, kemudian kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah ditulis dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Min 2, 3, 7/2, dan 4. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk bentuk persamaan eksponensial yang keempat, himpunan penyelesaiannya dia lebih dari 2. Jadi ketika kalian mengerjakan hanya sampai di sini, jawaban kalian hanya tidak sampai di separuhnya. Jadi usahakan teliti ketika mengerjakan bentuk keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan eksponensial bentuk kelima, yakni fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini kalian lihat, yang sama apanya? Yang sama adalah pangkatnya ya. Di sini sama-sama pangkatnya hx, sedangkan bilangan pokoknya berbeda, fx dan gx. Kemudian gimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya sama dengan bentuk keempat, yakni menggunakan syarat. Jadi dia ada 3 syarat dalam menyelesaikan fungsi persamaan eksponensial bentuk kelima ini. Syarat yang pertama adalah karena di sini pangkatnya sama, berarti bilangan pokok kalian sama dengankan dengan bilangan pokok yang lain. Jadi fx sama dengankan dengan gx. Syarat yang kedua, fx sama dengan min gx dengan syarat nantinya ketika kalian dapat nilai x, masukkan ke fungsi h, dan jika hanya bernilai genap berarti x-nya itu memenuhi. Tapi kalau nanti nilai h-nya itu tidak genap berarti dia tidak memenuhi. Nah, syarat yang ketiga, fungsi hx disama dengankan dengan 0 jika dan hanya jika nilai f dan g-nya nanti tidak sama dengan 0. Nah, agar lebih paham lagi kita langsung saja ke contohnya. Contohnya seperti ini. X plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2x plus 6 pangkat x plus 1. Ingat, kalau kalian ketemu soal bentuk persamaan eksponensial seperti ini, kalian tentukan dulu mana yang F, mana yang G, mana yang H. Jadi bisa kita tulis di sini. Ini adalah Fx-nya dan yang ini adalah Gx-nya. Hx-nya x plus 1 dan x plus 1 ini. Hx-nya kan tadi sama ya untuk yang bentuk kelima. Nah, karena ini F dan ini G dan dia tidak sama, berarti kita kerjakan syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi kan apa? Fx sama dengan Gx. Kita tuliskan di sini x plus 2 sama dengan 2x plus 6. Kemudian kita kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta atau angka dengan angka. Dan saya kelompokkan x min 2, x sama dengan 6 min 2. 1 dikurangi 2 berarti masih min 1x sama dengan 4. Jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 4. Syarat pertama sudah terpenuhi. Kita lanjut ke syarat kedua. Syarat kedua adalah fungsi fx disama dengankan dengan min gx. Jadi kita tulis lagi x plus 2 sama dengan min 2x plus 6. Nah, kalau ada kurung seperti ini berarti kalian harus buka dulu ya kurungnya, sehingga bisa dituliskan x plus 2x sama dengan min 6 min 2. Jadi min 6 ini dari sini tadi ya, min dikalikan plus berarti kan min 6. Nah, plus 2 ini saya pindahkan ruas ke kanan jadi min 2.
Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x sama dengan min 8, sehingga diperoleh nilai x nya sama dengan min 8 per 3. Nah, untuk yang bentuk kelima, ingat untuk syarat keduanya, jika kalian sudah mendapatkan nilai x, maka harus disubstitusikan ke fungsi h. Jika hanya bernilai genap, maka dia memenuhi. Tapi kalau hanya dia tidak genap, maka dia tidak memenuhi. Kemudian kita substitusikan ke fungsi h ya. Fungsi h-nya itu ini tadi kan, x plus 1, kita tulis di sini. Jadi hx kan x plus 1, masukkan, berarti x yang di sini diganti dengan min 8 per 3. Jadi bisa dituliskan min 8 per 3 plus 1. Karena ini adalah penjumlahan pecahan, maka kalian harus samakan penyebutnya menjadi min 8 per 3 ditambah 3 per 3. Ini disamakan jadi 3 per 3, berarti min 8 ditambah 3 hasilnya min 5 per 3. Nah, ternyata fungsi h-nya ini dia bernilai ganjil. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai x sama dengan min 8 per 3 tidak memenuhi penyelesaian. Sehingga kita lanjut ke syarat ketiga. Nah, untuk yang syarat ketiga, fungsi hx disama dengankan dengan 0. Jadi kalian tulis fungsi hx-nya. Fungsi hx-nya kan ini tadi ya, x plus 1, tulis di sini. X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat nilai x-nya adalah min 1. Tapi untuk syarat ketiga ini, dia juga harus disubstitusikan ke fungsi f dan g. Maka selanjutnya kita substitusikan ke fungsi f dan g. Fx-nya kan ini tadi x plus 2 ya. Berarti masukkan ke sini fx sama dengan x plus 2. X yang di sini diganti dengan min 1. Berarti x yang di sini juga diganti dengan min 1, sehingga diperoleh f min 1 sama dengan min 1 ditambah 2. Utang 1 tapi punya uang 2, berarti uangnya masih 1 ya. Nah, selanjutnya masukkan pula ke fungsi gx. Fungsi gx-nya kan tadi 2x plus 6. Berarti x-nya ini diganti dengan min 1. X ini juga diganti dengan min 1, sehingga ditulis 2 dikali min 1 plus 6. Atau min 2 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, kalian lihat 1 ini kan dia tidak sama dengan 0 ya. Dan 4 ini dia juga tidak sama dengan 0. Berarti karena tidak sama dengan 0, maka nilai x sama dengan min 1 ini memenuhi sebagai penyelesaian. Sehingga dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi tadi ini ya, min 4 dan min 1. Jadi ditulis di sini. Nah, demikian penjelasan tentang bentuk persamaan eksponensial keempat dan kelima. Jika memang masih ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Dan selanjutnya nanti untuk video ketiga akan saya jelaskan tentang persamaan eksponensial bentuk keempat yang berupa bentuk persamaan kuadrat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.